Dialah Ustadz Darsono dari Sobrah, Kelurahan Gunting, Wonosari, Klaten. Beliau telah menyemai ilmu dan kebaikan selama puluhan tahun. Sebagai seorang guru ngaji yang berpengalaman, Ustadz Darsono telah aktif mengajar di TPA Al-Furqon dan menjadi pengajar di beberapa majelis taklim seperti Majelis Taklim Masyitoh, TPQ Al-Furqon, dan masih banyak lagi. Sejak tahun 1990, beliau telah mengabdikan diri dalam dunia TPA, menorehkan jejak panjang dalam membimbing dan menginspirasi generasi muda. Namun kebaikan Ustadz Darsono tidak berhenti di sana. Beliau juga menjadi teladan dalam dunia keluarga, memiliki 2 putra yang salah satunya lulusan dari kampus Lipia Jakarta dan kini menjadi direktur Sanggar Al-Quran FKAM. Dengan dedikasi dan semangatnya, beliau telah mewariskan nilai-nilai keilmuan dan keagamaan pada anak-anaknya. Meskipun sibuk dengan kegiatan dakwah, Ustadz Darsono juga memiliki pekerjaan sebagai tukang kayu di rumahnya sendiri. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kerja keras dan tanggung jawab dalam menyokong keluarganya. Inilah kisah seorang guru ngaji, Ustadz Darsono. Saya Darsono yang asli penduduk di Desa Gunting, RT 6, Dukuh Sobrah. Sampai sekarang umur saya sudah 59 tahun, ya, lahir tanggal 8 Agustus 1065. Ya, sampai sekarang alhamdulillah sudah punya anak 2, yang pertama Muhammad Nurdin, yang kedua Hisham Amar Naufal. Ya, bapak saya pensiunan dari Pengadilan Agama Surakarta. SD di Negeri Gunting 2 di Desa Gunting. Setelah itu SMP saya di Delanggu, SMA saya di SMA Muhammadiyah Delanggu. Pendidikan ya. Melanjutkan saya kuliah di IKIP Sukoharjo dulu, sekarang Unifiat ya. Tahun 90 saya lulus. Dulu agama itu cuma 2 jam pelajaran di waktu saya SD tahun 77, keluar SD 77 ya. Di waktu itu memang guru agama zaman dulu tahun 77 memang sama anak-anak didik itu seperti orang tua sama anak. Iya, benar-benar saya akui itu. Guru saya namanya Pak Samsuri itu luar biasa, seperti anak sama orang tua sendiri. Sehingga ketika apabila diberi masukan pelajaran itu sepertinya seperti menyuapin mak-mak. Tapi sudah almarhum sampai sekarang, sudah lama sekali. Ketika saya masih umur SMP, bahkan SMA belum ada TPA. Nah, mulai saya bisa ada motivasi mau ngajar TPA, ngajar ibu-ibu di mana-mana itu setelah saya lulus SMA Muhammadiyah tahun 84. Itu direkrut training Darul Alqom Muhammadiyah tingkat kecamatan. Nah, setelah itu saya timbul ada semangat karena digembleng dengan ya seperti itulah penggemblengan anak-anak muda seperti itu, sehingga mulai dari itulah ada kerentek sama teman-teman di sini itu timbul pikiran mengadakan kajian, mengadakan TPA dan sebagainya. Tahun itu 84 ya, lulus SMA. Begitu bulan pas Ramadan. Biasanya penggemblengan bulan Ramadan. Kalau bisa membaca Al-Quran itu SD itu sudah bisa. Kalau dulu belum
orang tua kan belum tahu takmir itu apa, belum tahu. Ya sesepuh masjid begitu. Ya turutan juz ngama, kalau dulu mengatakan turutan ya, atau juz ngama. Itu belum ada TPA, belum ada TPA. Cuma saya mengaji ya cuma ngaji sama apa itu umuran yang sekakak-kakak saya. Karena basic saya alhamdulillah diberi jalan Allah Subhanahu wa taala, suruh ngulang ngaji ya, di sana saya giat untuk mengajar ngaji di TPA sana. Oh gitu. Iya, di Gayam. Dulu saya kos di Gayam. Dukuh Gayam, ya. Ngajarnya ya cuma kalau di sini di masjid lah, di musola, ketika itu di musola. Bukan TPA, belum ada TPA, ngaji gitu aja. Gitu, iya, enggak ada. Ketika di Teter di Darul Akram Muhammad di tingkat kecamatan Wonosari itu memang saya mengakui sendiri motivasi itu tertanam di dalam hati, sehingga dengan teman-teman tidak lain ya cuma saudara saya sendiri, saudara sepupu itulah. Tapi sekarang sudah tidak ada, sudah almarhum. Itu ketika itu lantas kita cari ilmu ke Masjid Istiqomah Penumping. Ketika itu cuma 2 orang. Setelah itu mengkait sama teman-teman ya satu RT di sini. Alhamdulillah kurang lebih 8 orang ontel ke sana. Ya, sampai Nurdin itu umur berapa ya? SD saya masih malah dia punya apa? punya apa itu? Buku catatan, buku pribadi itu. Aku dia buku pribadi apa? Bilang sama saya, aku juga merak mbok toko ke arem-arem ta Pak neng daerah Cemani. Teringat saya itu. Ya. Setelah mendapat gemblengan dari DA itu semangat mencari info-info, ya mendapat channel di Istiqomah Penumping. Sudah kenal tokoh-tokoh, misalnya seperti Pak Muhammad Kalono itu saya sudah pernah bertemu, sudah pernah di ya FKM itu apa, saya kan belum begitu mengenal. Kenal saya itu dulu, ingat saya sama MMI musyawarah di Surakarta sama Pak Abu. Majelis Mujahidin ya, itu kan orasi di Kota Barat itu saya sudah ikut. Ya sekitarnya. Ya saya sama Pak Abdullah Sungkar sudah berapa kali kajian. Setelah itu terakhir dia ngisi tausiah, tidak ada selang 1 minggu sudah lari. Ini pribadi ya, sebetulnya inginnya jadi guru lah, karena dari IKIP kan. Ya sempat saya mulang SMP tapi lupa namanya, karena hanya 3 bulan atau gimana itu. Ditawari STM Muhammadiyah di Etan Tanggul. Sangkrah. Enggak, Tangguletan sebelah selatannya kan. Oh iya. Ya, itu STM berapa tadi ya? Dulu saya mulang SMP di situ sama ditawari STM-nya karena kepala sekolahnya kan isih saudara dari istri saya. Enggak usah pakai apa-apa, langsung masuk saja. Saya tanya, saya sudah punya anak Nurdin berapa 1 bulan, Pak? Langsung 200. Nah, pikir saya ketika itu saya punya kendaraan RXS itu ya nggak kebul-kebul bensin, saya enggak mau. Nah, teman saya namanya Muhammad Yusuf, ya karena kesabaran dia diangkat Pak Bambang, Pak SBY. TPA itu kurang lebih 90-an. Tahun 90. Gimana? Ya di sini di masjid ya, di Masjid Al Furqon sini. Ya awalnya itu cuma apa ya, anak-anak diajak ke masjid, nanti
ketika itu masih turutan atau masih juz ngama. Ya, setelah ada buku Iqra yang dari Pak Humam itu, terus ada sekitar tahun 90-an itu ada kelompok pengajian namanya Arodutus Solihin. Itu dikelola 4 kelurahan, jadi Jelobo, Ngreden, sama Kelurahan Klingkang, sama Kelurahan Bunting. Dan itu remaja-remaja di waktu itu, saya sudah punya anak Nurdin, itu luar biasa antusiasnya. Setiap 1 bulan sekali itu bisa merekrut anak-anak didik TPA itu hampir 150-an. Luar biasa ya. Dalam hati saya merasa istilahnya itu tertantang juga. Ya, itu berjalan hampir ya kurang lebih 10 tahunan bertahannya. Saya sama nanti yang sudah besar Mbak Anjeli istilahnya. Ya. Karena dalam pengajaran sistem bukunya sudah lainan, nah itu ternyata anak-anak itu otomatis lama dalam belajarnya, karena jilid 1 jenjang, jilid 2, jilid dan sebagainya. Nah, itu memang mengalami kesulitan dalam anak-anak menerima pelajaran itu. Karena karena banyaknya jilid-jilid. Itu yang pertama. Yang kedua adalah anak-anak itu merasa jenuh, dalam artian kok ora ganti-ganti, kok ndak ningkat-ningkat. Karena di situ kan ditekankan kepasehannya, kebenaran panjang dan pendeknya dan sebagainya. Tapi kalau di dalam juz ngama kan ya seperti itulah, itu dapat modul bukunya ya kita sampaikan pada anak-anak seperti itu ya. Jadi pergantian mindset anak-anak itu ya sudah mengikuti buku itu sama yang mengajar gitu. Ya kalau saya ya cuma pedoman buku Iqra itu, cuma seorang anak itu supaya bisa bisa paham dan bisa itu dengan cara saya itu terkadang dengan dongengan itu. Jadi terkadang diseling Nabi A, Nabi B, Nabi Muhammad, Nabi Ismail dan sebagainya, sehingga anak antusias berhenti sebentar memperhatikan apa yang saya uraikan, cerita-cerita di dalam nabi-nabi, kisah nabi. Ya kalau kendala itu ya yang saya alami khususnya kepada anak-anak itu ya cuma setelah jadwal ngaji itu terkadang karena anak-anak ya juga mungkin masih ada bayangan main sama teman-teman, yang itulah kendalanya. Cuma saya punya trik hubungannya dengan ibu-ibunya. Jadi alhamdulillah di sini kan ibu-ibunya semua ngaji tiap akad pagi. Nah ini informasi saya sampaikan kepada ibu-ibunya supaya antara masjid atau TPA ini ada koordinasi sama anak-anaknya, sehingga supaya benar-benar mau ngaji tepat waktu dan sebagainya. Gini ya, saya memang manusiawi. Terkadang saya begini, wis diajari ngoyo-ngoyo, tapi kok bar wis lulus SMP kok wis ora gelem nyang masjid, wis ora gelem ngaji. SMA seperti itu juga. Terkadang saya berkeluh kesah sama Nurdin, wis rasah mulang sing okeh-okeh, sing penting masjid dhewe wae
diurep-urep begitulah saya angen-angen saya seperti itu. Namun berbeda sama Nurdin. Nurdin karepe itu ya semua direngkuh, diajar dan disampaikan. Walau alam yang beri petunjuk adalah Allah. Dulu sampai sempat tahun 2008 itu kan situ di sebelah masjid kan ada yen gen kula jenenge bangsal makam. Itu apa itu dibuat ruang-ruang untuk TPA. Karena apa? Muridnya itu hampir 80. Hampir 8. Iya. Dari luar kalau di sebelah selatan Masjid Al-Furqon kan sudah Kecamatan Juwiring. Jadi banyak itu. Sampai sekarang masih ada. Masih ada dari Taji atau Kecamatan Juwiring masih ada. Di sini kelemahan atau kekurangan di sini yaitu setelah SMP, setelah SMA sudah bubar. Nah, ini saya harapkan anak saya Muhammad Nurdin itu bisa merekrut sampai jenjang remaja dewasa biar selalu aktif di masjid, entah itu bukan Masjid Al-Furqon dan sebagainya, supaya misalnya RT 7 itu ngaji ke tempat saya Masjid Al-Furqon ya neng kono ki biar yo menyang masjid sana gitu loh, harapannya seperti itu. Kerjanya ini saya sejak 98 jadi tukang bubut, bikin kaki meja kursi lemari. Ya 98 sebelum 98 obong-obongan bakar-bakar itu saya jahit. Itu juga alhamdulillah punya tenaga hampir 15-an. Mulai jahit itu ya sebelum ya 90-an ya. Saya masih punya anak kecil. Dulu kan sebelum saya punya atau berkeluarga sudah bisa jahit. Adik saya kan penjahit gitu ya, saya ajar kok hasilnya kok mau karek mancal ke dapat hasil. Setelah itu berlanjut sampai punya istri, punya anak, sampai bakar-bakar itu ya, sampai obong-obongan itu, sehingga saya balik kursus ini ukir bubut ini hampir 2 bulan itu masih punya Serenan. Iya, Serenan itu kecamatannya Anyapan Juwiring. Pengalaman-pengalaman yang asik yaitu setiap 1 bulan sekali kan pengajian Ar-Raudhatus Sholihin itu kan menyenangkan. Karena apa? Karena dari setiap masjid itu anak-anaknya itu sudah diiring ke Kelurahan Jelobo, ke Kelurahan Ngreden dan sebagainya. Itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri lah. Di waktu itu saya sudah punya anak kok isih gelem gitulah sama teman-teman. Saya kalau khusus di masjid saya sendiri, Masjid Al-Furqon itu memang saya tidak berhenti dakwah, karena saya mempunyai istilahnya tanggung jawab untuk khusus generasi masjid saya sendiri. Kurang lebih ada 10 anak-anak yang semua masih duduk di SD. Sebisa saya ajari tentang adab-adab. Ya, kalau tentang membaca kan sudah TPA-nya sudah berjalan. Saya hanya kadang adab-adab, terkadang ayat-ayat yang khusus yang harus dihafal itu saya ajarkan biar akidahnya itu biar tetap di sini. Yang pertama untuk memberi suatu motivasi kepada mungkin adik-adik, mungkin ikhwan-ikhwan atau mungkin ahwat
Yang pertama adalah niat dalam hati. Niat dalam hati yang tulus, cari ridho, tidak mencari yang kaitannya dengan dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita sudah merasa mempunyai suatu tugas sebagai seorang hamba yang beriman, otomatis kan tugas dakwah itulah yang harus kita utamakan. Walaupun kita juga sudah berkeluarga, mempunyai tanggung jawab keluarga. Itu kalau saya sendiri yang saya utamakan seperti itu. Dan yang ketiga adalah kita harus selalu mencari ilmu kepada orang-orang yang lebih daripada saya. Itu poin 3 itu yang alhamdulillah di dalam hati saya, sehingga saya tidak surut ada banyak tantangan apapun, saya tidak surut. Saya ketika 80 itu kan obong-obongan di Jakarta itu. Bukan. Yang tentara masuk masjid pakai sematu. Tanjung Priok. Ya, Tanjung Priok. Itu saya sempat jadi ketua pengajian umum loh. Dari Koramil datang ke rumah. Jumlahnya piro? Dan sebagainya. Iya. Tapi saya punya backing seorang ustadz, namanya Pak Rosyidi KUA. Dia Muhammadiyah, maju terus leh. Dan mau ngarep bedil tak bedil gitu. Sampai segitu. Iya, saya masih ingat itu. Benar, itu saya didatangi dari Kolamel. Pak, gini-gini Pak, maju terus. Kan dibedil tak bedil ganti. Ngantos ngonten Pak. Subhanallah.